Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar JK. Teman-teman, di video kali ini kita akan menyaksikan kebodohan-kebodohan yang dipertontonkan oleh para pembenci-pembenci Pak Joko Widodo. Kali ini saya betul-betul percaya kebencian orang kepada orang lain itu bisa bikin bodoh ya. Mulai dari akademisi, para pendakwah, pemuka agama ya, bisa jadi bodoh karena kebenciannya kepada orang lain. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, kita saksikan videonya berikut ini. Ya. Selamat berjuang, bantu doa, beliau support doa, bukunya diborong. Saya belum beli bukunya, hari ini saya beli ya. Beli bukunya, karena insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Bantu doa, mudah-mudahan kezoliman ini akan segera dihancurkan sama Allah ya. Mulai dari pusat sampai daerah, Solo, Jakarta, sampai Medan, dihancurkan sama Allah. Insya Allah, kalau kepalanya mati, ternak-ternaknya mati semua nanti. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi Nur Sugi beli buku Roy Suryo CS bernilai ibadah. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Rezim terkutuk ini, rezim terkutuk Jokowi ini 10 tahun yang lalu itu di samping munafik, penipu, pembohong, perusak, itu salah satunya juga tukang utang. Rezim terkutuk laknatullah 10 tahun Jokowi ini sudah nggak berkuasa. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan ya, gurunya belajar dari mana? Gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Wah, ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Ini baru betul-betul pendakwah. Ustadz Dasat Latif tidak seperti yang unuh-nuh. Tambang nikel digadai oleh Jokowi ya selama 65 tahun katanya. Inilah ya kebodohan yang dipertontonkan oleh para pembenci-pembenci Pak Joko Widodo. Bagaimana mungkin 65 tahun Pak Jokowi menggadaikan nikel, sedangkan sekarang usia Pak Jokowi baru 64 tahun. Pak Jokowi belum lahir udah gadaikan nikel. Ini gimana teman-teman? Inilah kualitas-kualitas para pembenci-pembenci Pak Jokowi. Udah tahu ya. Jadi memang di situ meninggalnya tahun 1824 September 2918. Itu meninggalnya Hari Mulyono. Ya 18. Tanggalnya 2. Maksa banget, bodoh-bodohin, padahal kalian yang bodoh. Hari Mulyono meninggal kalau nggak salah tahun 2018. Ini kok malah 2918. Inilah mempertontonkan kebodohan-kebodohan mereka ya, para pembenci-pembenci ini. Ampun. Selalu dialamatkan kepada Jokowi. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik para elit yang kemudian menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa ya. Kemudian
kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu, Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai, bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya tidak lagi di Jakarta itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal, itu juga diapresiasi. Meski pada saat yang bersamaan ada catatan-catatan kritis yang memang tidak bisa kita nafikan. Misalnya ini terlampau memaksakan karena keuangan negara kita belum sanggup. Bahkan pindahnya ibu kota negara kita ini kan sangat membebani APBN. Apalagi tahun-tahun sebelum pindah IKN, Indonesia itu kan anggarannya habis untuk menyelesaikan dan menanggulangi persoalan-persoalan COVID. Tapi nasi sudah jadi bubur, IKN sudah pindah. Ini tinggal bagaimana kita lihat apakah pindahnya ibu kota negara kita ini tentu sesuai dengan harapan atau tidak. Karena ada keinginan dan tentu saja ada prediksi IKN yang baru ini akan menjadi epicentrum. Bagaimana peradaban-peradaban baru akan muncul, peradaban ekonomi, peradaban kebudayaan, peradaban politik, sosial, dan seterusnya. Itu yang kemudian dinilai bahwa Jokowi ini sudah meletakkan batu bata pertama. Bagaimana Indonesia itu bukan lagi hanya sebatas Jawa, Jakarta, dan Banten sentris ya. Termasuk misalnya kalau kita mau jujur, kita membaca hasil-hasil survei sebelum Jokowi lengser jadi presiden, approval rating atau tingkat kepuasan publik Jokowi yang kemudian surveinya itu dirilis hampir tiap saat itu kan sampai langit ketujuh, hampir menyentuh 90% masyarakat kita katanya menurut survei-survei itu. Kita semua bisa cek siapa yang melaunching survei itu, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak dimiliki oleh mantan-mantan presiden yang lain di Republik ini. Hebat kan? Itulah yang kemudian orang kemudian bertanya-tanya, kenapa ya di tengah begitu banyak kesuksesan Jokowi, tentu banyak lain ya, dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi masih saja Jokowi setelah tak lagi jadi presiden terus dikritik, terus dibully, terus diserang tanpa henti. Tapi kalau kita mau rajin ya, kita lihat satu persatu kira-kira apa yang kemudian membuat Jokowi itu terus dibully dan dikritik sampai hari ini. Pertama, ini tentu tidak terlepas konflik politik antara Jokowi dengan PDIP. Jadi setelah Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, praktis setelah itu apa yang dilakukan oleh Jokowi salah di mata PDIP. Soal masa jabatan presiden 3 periode, kemudian isu perpanjangan jabatan presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun dan seterusnya, itu kan menjadi amunisi bagaimana kemudian Jokowi dinilai juga ambisius untuk melanggengkan kekuasaan kekeluargaan politiknya. Dulu mungkin masih banyak kalangan aktivis, kelompok-kelompok kritis, dan civil society yang masih berada di belakang Jokowi ketika Jokowi secara perlahan menunjukkan gestur perlawanan politik kepada PDIP dan Megawati. Kenapa banyak yang support? Karena hanya Jokowi lah satu-satunya orang yang dinilai mampu mengamputasi dan mematahkan dominasi kekuatan politik PDIP. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya penyakit hati, karena sangat-sangat berbahaya teman-teman ya. Lihat aja lah, orang pintar yang akunya berpendidikan ya, pemuka agama, pendakwah, bisa jadi bodoh karena penyakit hati, karena adanya rasa benci. Nauzubillah. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.